Puji Tuhan, kekasih Tuhan, pada ibadah Komisi Perempuan ini kita perlu mendengar kebenaran yang berhubungan dengan kaum perempuan agar kaum perempuan bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan panggilannya sebagai kaum perempuan, kaum ibu di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik di dalam kehidupan pribadi, di dalam pekerjaan, di dalam peran sebagai seorang perempuan, wanita di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga yang penting di sini harus kita perhatikan sebagai seorang ibu bagi keluarga. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini sungguh hati kami senang Tuhan, karena Tuhan telah memanggil kami menjadi umat Tuhan, dan kami sebagai bagian dari umat Tuhan, ibu-ibu, kaum perempuan yang merupakan bagian dari umat, mari Tuhan kebenaran firman Tuhan menjadi dasar di dalam kaum ibu, kaum wanita menjalani kehidupan sehari-hari. Puji Tuhan, kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kekasih Tuhan, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Ya, jawab Maria terhadap pesan Tuhan. Puji Tuhan. Jawab Maria terhadap pesan Tuhan. Mari kita membaca Injil Lukas pasal 1, kita membaca ayat 26 sampai dengan ayat 38. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran satu pribadi figur yang mulia, yang berhubungan dengan rencana Sang Pencipta bagi umat manusia. Jelas kelahiran Yesus Kristus sangat-sangat penting, kekasih Tuhan. Mari kita membaca pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikarunia Tuhan. Salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau." Ini salam yang diucapkan malaikat Gabriel. Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyertai engkau. Lihat di sini ya, salam Tuhan beserta engkau. Kalau sekarang ini sering antar teman, antar keluarga, Tuhan memberkati engkau, ya. God bless you. Nah, ucapan malaikat ini, Tuhan menyertai engkau. Lihat berikutnya. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya. Nah, kita sudah mempelajari tentang hati Maria. Apakah arti salam itu? Salamnya Gabriel ini mempunyai makna yang sangat dalam. Salam Gabriel ini mempunyai makna yang sangat dalam. Salam yang mengucapkan Tuhan beserta engkau.
Nah ini. Dan ini menjadi perenungan di dalam hati Maria. Apa maksudnya salam itu? Nah di sini kita tahu maksud salam itu adalah menunjukkan akan datangnya Sang Juru Selamat. Sang Juru Selamat ini adalah Sang Pencipta yang beserta kita ini. Nah ini, Sang Pencipta yang beserta kita ini. Ya, dalam ucapan salam, Tuhan beserta engkau. Tuhan menyertai engkau. Nah, seyogianya demikian. Ya, tetapi kita lihat umumnya Tuhan memberkati engkau. Ini ucapan salam yang ya bagus juga. Ya, tetapi yang lebih ya, memprihatinkan disingkat ya, Tuhan memberkati engkau. God bless you. Disingkat GBU. GBU. Loh, ini salam yang sangat mempunyai makna yang sangat dalam. Jangan disingkat. Nanti bagaimana kalau saudara disingkat? Ya, umur saudara disingkat, bagaimana? Apa mau? Ya tidak mau. Jadi kenapa harus berat untuk menulis Tuhan memberkati engkau? Tuhan beserta engkau. God bless you. Ya, apa sulitnya, apa beratnya untuk menulis kalimat ini? Kenapa harus disingkat GBU, GBU, GBU? Saya lihat beberapa renungan-renungan yang dikirim di WA group. Lihat setelah renungan diberikan di bawahnya GBU, GBU. Ini Tuhan yang mulia, Tuhan yang kudus, jangan disingkat. Iya. Itu kalimat yang memberkati, kalimat salam. Nah, jangan contoh yang lain-lainnya. Saudara sudah dengar kebenaran firman Tuhan ini. Tulis, Tuhan memberkati engkau, atau Tuhan beserta engkau. Lebih mulia Tuhan beserta engkau. Ya, God bless you. Ya, ini. Jadi ucapan itu ucapan sakral, merupakan salam dari diri kita supaya yang menerima salam itu diberkati Tuhan, Tuhan beserta. Apalagi arti salam itu, lihat Yesus Kristus itu. Lihat, perhatikan di sana. Perhatikan di sini. Ya, lihat ini arti salam. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau memberi nama Yesus. Hendaklah engkau memberi nama Yesus. Hendaklah engkau memberi nama Yesus. Nah ini. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya tata Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, kekasih Tuhan di sini, salam itu ya disinilah salam yang mempunyai makna yang sangat dalam. Karena di dalamnya ada pesan Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus. Nah, nama Yesus itu saudara, kekasih Tuhan, sebelum pembuangan bangsa Israel ke Babel dari kata Yehosua. Kata Yehosua ini dibangun dari dua akar kata, Yahweh, Yasa. Nah ini, artinya apa? Sang Pencipta yang menyelamatkan. Ini, Sang Pencipta yang menyelamatkan. Ya, Yahweh itu yang ada, yang telah ada, yang kekal selama-lamanya.
Itu Yahweh. Sedangkan Yasa menyelamatkan. Jadi Yahweh Yasa ini Sang Pencipta yang menyelamatkan. Yang ada, yang telah ada, yang kekal, itu yang menyelamatkan. Nama Yahweh ini sakral. Tidak boleh sembarangan diucapkan. Tuhan memandang berdosa kalau orang mengucapkan dan sembarangan. Saya dengar ketika seorang Indonesia di Israel dijamu makan oleh keluarga Israel. Diminta berdoa. Berdoa menyebut apa? Yahweh. Rupanya dia dari kelompok Yahweism di Indonesia ini. Ya, ada beberapa gereja, ya aliran Pantekosta, ya mereka dipengaruhi ajaran Yahweism sehingga tidak mau menyebut ya kata Allah. Alkitab, buku nyanyian, kata Allah diganti semua, diganti Yahweh. Nah, orang Israel ini ketika orang Indonesia berdoa untuk makan, menyebut nama Yahweh, mereka sangat marah. Mereka sendiri tidak berani mengucapkan Yahweh sembarangan. Nama itu sakral. Dalam 10 hukum jangan mengucapkan nama ya Yahweh dengan sembarangan. Kekasih Tuhan, luar biasa. Luar biasa kebenaran firman Tuhan ini. Sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, karena ditipu oleh Lucifer. Lucifer itu asalnya ya malaikat yang penuh dengan kemuliaan gilang gemilang. Menjadi sombong, ingin menjadi seperti Allah. Ya, akhirnya ya diturunkan ke bumi ini dengan segala antek-anteknya, malaikat-malaikat pengikutnya. Mereka menjadi setan-setan. Nah, keinginannya tetap dari Lucifer ini, si iblis ini, ingin menjadi Allah. Ya. Nah, mulai menipu ya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa tertipu, jatuh dalam dosa. Sepanjang sejarah hidup manusia, kita lihat banyak konsep Allah. Sekalipun ya mereka mengatakan Allah itu satu, Allah itu esa. Tapi kenyataannya, lihat suku bangsa yang mengakui Allah yang esa itu, konsep mereka mengenai Allah yang esa berbeda satu dengan lainnya. Itu kenyataan berbeda. Ya, seringkali beberapa orang ya tidak mendalami, sama saja, semuanya menuju kepada Allah. Ya, semuanya menuju kepada Allah. Tetapi kalau kita menyimak, beda satu dengan lainnya. Ada yang mengilustrasikan banyak jalan ke Roma. Kalau Roma itu sebuah kota dengan semua keberadaan yang sudah tetap. Gedung A, gedung B, gedung C, sudah pada posisi tempat yang tetap. Demikian juga jalan A, jalan B, jalan C juga pada jalan yang tetap. Demikian juga taman, ya, tempat-tempat rekreasi sudah pada tempat yang tetap. Sehingga ya banyak jalan bisa menuju kota Roma yang sudah ya dalam struktur yang tetap. Banyak jalan. Tapi tidak bisa kemudian sebagai ilustrasi bahwa Allah yang esa itu banyak jalan. Beda. Konsep Allah bagi si A itu sebuah gunung yang tinggi. Konsep Allah bagi si B itu matahari. Konsep Allah bagi si C ya semacam ya zat. Konsep Allah bagi si D beda. Bagaimana bisa dikatakan banyak jalan kepada Allah yang satu? Beda. Nah, disinilah karena iblis ingin menjadi Allah, maka Allah perlu turun ke dunia ini. Datang ke dunia ini. Dan apakah surga kosong? Ya tidak. Jangan kita memikirkan Allah dengan otak kita yang segenggam tangan ini. Allah itu roh. Dia turun ke dunia menjadi manusia sejati, yaitu Yesus Kristus. Firman-Nya Allah, kalamnya Allah menjadi manusia.
Yohanes 1 ayat 14, yaitu Yesus Kristus. Apakah surga kosong? Ya tidak. Allah tetap ada di surga. Yesus Kristus adalah manusia sejati, juga Allah sejati. Dan dia harus datang ke dunia ini dengan satu tujuan, menyelamatkan umat manusia dari penipu si iblis itu. Jangan sampai tersesat. Allah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus harus melalui rahim seorang perempuan. Jangan tidak jelas. Simsalabim, kemudian muncullah Yesus Kristus. Tidak jelas dia dari mana. Apakah dari planet Mars? Apakah dari planet Venus? Apakah dari planet Jupiter? Iya, kacau nanti. Tetapi Yesus datang jelas dari rahim seorang perempuan yang saleh, yang bernama Maria. Dan lihat, ketika malaikat memberi salam, salam di sini adalah salam mengenai kedatangan Yesus, sang juru selamat itu. Apa kata Maria? Semula dia mengatakan dia belum bersuami, tetapi Roh Kudus bekerja. Maria mengandung karena pekerjaan Roh Kudus. Lihat di sini dikatakan apa? Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Anak Allah ini bukan dalam pengertian biologis. Tidak. Anak ini dalam bahasa aslinya selain menyatakan keturunan, juga menyatakan bagian dan juga menyatakan apa? Berasal. Nah, Yesus ini berasal dari surga. Kalau dia berasal dari surga, maka dia tahu jalan ke surga. Coba kalau kita punya fokus pengikut kepada satu pribadi, figur yang tidak jelas dari mana asalnya, maka kita akan tersesat, kacau balau. Hidup ini hanya sementara. Yang harus kita perhatikan betul-betul serius, jangan spekulasi. Kekekalan. Dan kekekalan hanya dua tempat. Surganya Yesus, surga yang suci, yang kudus dan bahagia selama-lamanya. Saya bangga dengan surganya Yesus. Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 2. Ya. Di dalam Wahyu juga kita bisa memperhatikan surga yang Yesus sediakan. Surga yang suci, kudus dan bahagia selamanya. Saya bangga. Bukan kenikmatan daging, kenikmatan mata, kesombongan hati. Iya, kalau di dunia saja, kalau satu tempat ada kesombongan, ada gengsi, ada keinginan mata, keinginan nafsu, daging. Bagaimana bisa ada sukacita, ada bahagia? Nonsen. Pasti di situ ada sakit hati, ada cemburu, ada nafsu, ada pembunuhan, ada kekerasan. Iya, pasti itu. Nah, masa surga kita penuh nafsu, penuh dengan kekerasan, penuh dengan kebencian, cemburu, sakit hati, nafsu. Ya, coba, apakah surga yang demikian bisa bahagia? Pasti tidak bisa, pasti tidak bisa. Kita bangga dengan surganya Yesus ini. Dan tempat yang kedua, neraka. Itu banyak ayatnya, tempat kengerian. Yesaya pasal 66 ayat 24, api yang tidak pernah padam. Ulat-ulat, cacing-cacing tidak pernah mati. Bahkan di dalam pasal 14 ayat 11. Raja Babel yang berbuat dosa mati. Ranjangnya dari apa? Kasurnya dari ulat-ulat. Selimutnya dari cacing-cacing. Itu selama-lamanya. Di dalam Injil Lukas juga pasal 16. Orang kaya masuk neraka. Lihat semasa hidupnya dia bersenang-senang. Dengan makanan yang enak, minuman yang enak. Ya, hawa nafsu, kedagingan, keinginan mata, keangkuhan hidup, kesombongan, mati masuk neraka. Masuk neraka itu setetes air pun tidak dapat diperoleh. Itu sebabnya kalau saya ini saya sediakan di mobil tuh aqua gelas. Setiap saya minum, puji Tuhan, seteguk air yang sejuk, yang segar. Apalagi kalau siang hari panasnya minta ampun. Ya, ini. Ya, setelah keluar dari mobil, saya melakukan apa yang saya harus lakukan.
Panasnya minta ampun. Kembali ke mobil, saya ambil air. Ya, gelas aqua itu saya lihat, saya minum seteguk air itu, seger, sejuk. Saya menikmati air putih itu. Begitu nikmatnya air putih. Jangan sampai terlambat. Orang kaya ini sudah masuk neraka baru ingat orang yang disayangi. Apakah masuk neraka baru kita ingat orang yang kita sayangi? Jangan sampai. Ada orang-orang yang kita sayangi di hidup ini. Nah, jangan sudah masuk neraka baru ingat. Terlambat. Saya ingat ada seorang muda, saya selalu nangis terus. Pertama saya ketemu di Adiasa, nangis terus. Dia nyesel. Dia tidak nyangka ayahnya masih muda itu meninggal mendadak. Dia aktivis gereja. Dia menyesal tidak sempat memberitahu tentang Yesus Kristus. Ya, dia memberitahu tapi tidak serius. Kalau sempat, dia sibuk dengan pekerjaannya. Tapi dia bisa melayani, memberikan firman Tuhan, renungan di persekutuan-persekutuan. Iya. Tapi untuk orang tuanya tidak sempat. Dia pikir orang tuanya masih muda, nanti saja. Tidak disangka, tidak diduga, kematian menjemput. Iya. Orang tuanya belum menerima Yesus. Hanya mendengar tapi belum mengambil komitmen. Nangis terus. Dia tahu persis bagaimana neraka itu sungguh mengerikan. Dia sayang papinya, tapi sudah terlambat. Nah, ini jangan kita spekulasi yang berkaitan dengan kekekalan. Hidup manusia hanya sementara. Tuhan tetapkan dalam Mazmur 90, 70 tahun. Nah, ini Tuhan tetapkan. Sekarang umur saudara berapa? Apakah 60? Berarti efektif 10 tahun. Jangan berharap 80 tahun. Jangan berharap 90 tahun. Syukur-syukur. Kalau kita kuat, firman Tuhan katakan, bisa 70 tahun. Bisa 80 tahun. Bisa 90 tahun. Tetapi Tuhan tetapkan 70 tahun. Tinggal hitung saja. Berapa sisa umur saudara? Sisa umur saudara. Ya, 1 Petrus pasal 2, pasal 4 ayat 2. Kalau dulu kita melakukan hal-hal yang berdosa, sekarang ini sisa umurmu, supaya kita melakukan kehendak Tuhan. Jangan khawatir ekonomi saudara, jangan khawatir. Lihat Rasul Paulus, dia orang jenius, ahli Taurat, ahli filsafat, ahli misi, ahli apologetika, ahli teologi. Tapi lihat tujuan hidupnya. Coba kalau anak-anak remaja, apa tujuan hidupmu? Saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi insinyur. Tapi Rasul Paulus sampai dia katakan apa? Berlari-lari kepada tujuan. Filipi pasal 3. Lihat, berlari-lari kepada tujuan. Apa? Panggilan surgawi. Hadiah terbesar, mujizat yang terbesar. Keselamatan jiwa ini. Karena ini adalah nilai-nilai kekal. Ya, jangan spekulasi. Jangan spekulasi yang berhubungan dengan kekekalan. Syukur-syukur kalau saya dapat surga, syukur-syukur kalau enggak, ya enggak. Loh, jangan spekulasi. Ya, hanya 2 tempat. Surganya Yesus atau neraka. Tidak ada api penyucian, tidak ada. Itu doktrin, bukan doktrin GPPS. Ini, enggak apa-apa. Maklum, saya manusia banyak kekurangan, banyak kelemahan. Nanti dosa-dosa saya nanti di api penyucian disucikan. Tidak ada api penyucian itu. Hanya 2 tempat, surga atau neraka. Dan jangan spekulasi. Ya, kalau sudah masuk neraka, siksaan kekal, api yang tidak pernah padam,
Ulat-ulat yang tidak pernah mati selama-lamanya. Dalam hidup nyata sekarang ini saja, saudara mau di kamar yang sejuk, harum, saudara tidur di kasur yang empuk. Nah, ini saudara tidak mau di kamar yang panas, ada kompor di situ. Saudara tidak mau ranjang saudara, kasur saudara penuh ulat-ulat, cacing-cacing, apalagi selama-lamanya. Kalau sudah masuk neraka tidak bisa keluar. Saya tegaskan, tidak bisa keluar. Dan tidak bisa keluar. Itu sebabnya jangan spekulasi dalam hidup ini. Nah, kekasih Tuhan, di sini Yesus datang sebagai Sang Juru Selamat. Dan Maria adalah perempuan yang mulia. Ya, perempuan wanita yang diberkati Tuhan. Lihat, meresponi, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Luar biasa respon Maria. Sesungguhnya, Maria bilang sungguh, tenan. Ya, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Rahimnya jadi berkat. Melahirkan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Dan bahkan diteguhkan di ayat 36. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Ini ya, kelahiran Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Padahal secara logika sudah mandul Elisabet ini. Tetapi lihat, malaikat Tuhan mengatakan apa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah ini. Jadi jangan khawatir akan hidup saudara. Rasul Paulus, seorang yang jenius, sampai dikatakan apa? Ya, tujuan hidupnya sampai berlari-lari sampai begitu rupa. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 12. Kepada apa? Panggilan surgawi. Itu nilai kekal. Jangan spekulasi dalam hidup ini. Ya. Nah, lihat. Rasul Paulus tidak bodoh. Dalam Filipi pasal 3 ayat 10. Rasul Paulus katakan apa? Yang ku kehendaki. Ini bukan egois, tapi komitmen mengenal Tuhan. Nah, ini persekutuan pribadinya beres dengan Tuhan. Demikian juga persekutuan ya kepada sesamanya juga beres. Yang kedua, kuasa kebangkitan Yesus. Kuasa kebangkitan Yesus ini adalah Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16, sampai Yesus minta kepada Bapaknya Roh Kudus supaya diutus sebagai penolong bagi kita. Karena dalam menjalani kehidupan dunia ini, ya, kesulitan, kesukaran, di balik alam nyata ada alam roh. Maka di sini Roh Kudus diutus menjadi penolong untuk apa? Bukan sementara, untuk selama-lamanya. Dan yang ketiga, nah ini persekutuan dalam penderitaannya. Ya, semua manusia, siapapun, apapun keyakinannya. Ya, karena dunia ini sudah berbuat dosa. Mereka semuanya akan menghadapi penderitaan, kesulitan, kesukaran hidup duniawi. Saya beri awasan bagi saudara, kekasih Tuhan. Pindah keyakinan itu tidak menyelesaikan masalah. Semua manusia, siapapun ada masalah. Ini. Tapi jangan kita meninggalkan Yesus Kristus. Kalau kita meninggalkan, maka kita meninggal Sang Pencipta yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu adalah finalitasnya. Ya, Sang Pencipta menyatakan diri dalam ya ketrinitasannya, keesaannya, 3 di dalam 1, 1 di dalam 3. Ya, itu penyataan Allah kepada manusia. Kenapa tidak 4, tidak 5? Ya, itulah penyataan Allah. Keesahannya di dalam 3 pribadi. 3 pribadi di dalam 1. Sebagai manusia, ada tubuh, ada jiwa, ada roh. 3 menjadi 1. Ruangan ini
ada lebar, ada panjang, ada tinggi. Satu ruangan. Panjang ya panjang, lebar ya lebar, tinggi ya tinggi. Kenapa kita harus bingung? Semua unsur alam ini selalu dalam 3 unsur. Apa yang ada di alam semesta ini ciptaan Tuhan selalu dalam 3 unsur. Satu di dalam 3 unsur. 3 unsur di dalam satu. Ya. Nah, kekasih Tuhan, di sini ya kaum perempuan, ibu-ibu, ya kaum perempuan jangan bimbang. Ya, Yesus adalah penyataan finalitas. Karena iblis ingin jadi Allah, maka disinilah Allah menyatakan diri. Dalam perjanjian lama selalu dengan identitas diri. Lihat ketika mengutus, ya meminta Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim. Ya, aku yang berfirman kepadamu. Ya. Lihat ego Emi dalam perjanjian baru. Yesus selalu menyatakan, aku adalah terang dunia, aku adalah air kehidupan, aku adalah roti kehidupan, aku adalah pokok anggur, aku adalah kebangkitan dan hidup. 7 sebutan ego Emi di dalam Injil Yohanes. Pada waktu memanggil Musa untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan. Lihat, aku adalah aku yang berfirman kepadamu. Dalam konsonan YHWH, aku yang telah ada, yang ada, ya, yang kekal selama-lamanya. Lihat, selalu ada identitas diri. Ketika kita perhatikan ya bangsa Israel sudah menjadi besar, Allah juga menunjukkan identitas diri. Aku adalah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Karena ada Allah lain. Iblis yang menyamar itu ingin jadi Allah. Ada penunjukan identitas dan finalitasnya. Finalitasnya di dalam perjanjian baru. Yesus menyatakan diri. Nah ini. Dan nama Yesus itu, lihat, Allah yang menyelamatkan. Sang pencipta yang menyelamatkan. Dan lihat, luar biasa. Yesus mengajarkan kalau engkau berdoa menyebut kepada, memperkenalkan Allah itu lebih dekat dari orang tua duniawi sebagai Bapa surgawi. Dan Yesus menegaskan supaya berdoalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena ada iblis yang ingin menjadi Allah. Ya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa Bapa kami ini ajaran Yesus. Dan karena ajaran Yesus, Yesus juga mengajarkan kalau kita berdoa, berdoalah dalam nama Tuhan Yesus. Maka selesai doa Bapa kami, ya dengan kita doa Bapa kami itu menunjukkan kerendahan hati kita butuh Tuhan. Ya, di dalamnya itu tersirat, di dalamnya itu ada apa yang menjadi kebutuhan hidup kita ini. Dengan doa Bapa kami ini menunjukkan kerendahan hati kita, penundukan diri kita bahwa kita butuh Tuhan. Dan nama yang disebutkan di situ nama Yesus Kristus. Puji Tuhan dan puji Tuhan. Inilah kita perhatikan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan. Nah ini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Lihat penunjukan kerendahan hati dari Maria. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, ini menjadi teladan yang baik. Ini hatinya Maria. Hati kita pun demikian. Jangan hati yang memberontak, hati yang keras. Apa yang firman Tuhan berbicara kepada kita ini. Kita juga mengatakan, sungguh aku ini hamba Tuhan. Jadilah menurut kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita belajar supaya kita mewujudkan apa yang sudah menjadi contoh dari Maria ini. Jadilah kehendak Tuhan. Puji Tuhan, rahim dari Maria jadi berkat. Demikian juga hidup saudara menjadi berkat. Kalau kita memperhatikan di dalam Yakobus pasal 5, di dalam perencanaan hidup ini, Yakobus pun mengajarkan biarlah jadilah kehendak Tuhan. Jangan kita jadi sombong, nanti tahun depan saya akan ke kota ini, bangun usaha ini. Ya, Yakobus katakan apa? Hidupmu itu hanya sementara, seperti uap. Hanya nampak, setelah itu ya sudah tidak ada. Nah, Maria ini menjadi teladan yang bagus. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan.
Jadilah padaku menurut perkataan Tuhan. Mari kita wujudkan itu. Saudara menjadi orang yang diberkati Tuhan. Seperti Maria, kandungannya diberkati Tuhan. Lahirlah Sang Juru Selamat. Dan lihat, Elizabeth pun sekalipun mandul menjadi berkat juga. Mungkin secara logika keberadaan apa saja dalam diri saudara, keluarga saudara mandul. Lihat, kalau saudara mau hidup saudara menjadi berkat. Ya, lihat. Tidak ada yang mustahil. Hidup kita jadi berkat. Dengan demikian seperti Rasul Paulus katakan, mati adalah keuntungan. Hidup kita menjadi berkat. Menjadi berbuah. Nama Tuhan dimasyurkan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Inilah hidup yang berarti. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mari Komisi Perempuan Wanita kaum ibu ini. Supaya mereka seperti Maria. Dirinya. Dan dengan sepenuh pengakuan. Dengan hati yang ikhlas. Bukan saja nerimo. Tetapi menjadi berkat bagi umat manusia. Menyadari bahwa dirinya hamba yang dimana kerelaan keikhlasannya, kandungannya diberkati untuk lahir Sang Juru Selamat, kehendak Tuhan yang jadi dalam hidupnya, dan Sang Juru Selamat memberkati umat manusia, menanggung segala dosa, sakit, penyakit, dan kelemahan kita. Bahkan dengan pilu-pilunya kami disembuhkan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kami mau komitmen Tuhan. Maria sudah menjadi teladan. Dan kami mau semuanya menjadi berkat untuk kemasyuran Tuhan Yesus Kristus. Setiap pribadi pada saat ini yang lemah, yang sedang stres depresi, yang sedang menghadapi masalah karena dampak dari virus ini, yang sedang sakit pada saat ini, sebagai hamba Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangan Tuhan yang berlubang di kayu salib menjamah setiap pribadi pada saat ini. Kami percaya Tuhan Yesus tidak berubah, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Bangsa negara kami Indonesia Tuhan berkati. Dan kami percaya Tuhan vaksin bisa efektif. Mari Tuhan wabah virus ini bisa mata rantai terputus. Indonesia diberkati Tuhan. Mari Tuhan. Demikian juga NKRI Tuhan berkati. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan.